Gus Dur konon pernah mengatakan, orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto. Kami ingin konfirmasi, benarkah Gus Dur menyatakan itu, dan apakah ada tafsir lain? Mustahil Gus Dur mengatakan Prabowo orang ikhlas. Itu sangat mustahil. Gus Dur tidak akan pernah berdiplomasi mengatakan itu. Tidak akan pernah. Gus Dur musuhan sama militerisme dan kepada beberapa tokoh militer. Saya tahu psikologi Gus Dur, tidak ada kitabnya mengenai Prabowo orang ikhlas. Kalau dia seorang yang ikhlas untuk bangsa, pasti yang dicari pasangan yang keren. Orang kayak begitu menjadi pasangan untuk wapresnya. Maksudnya orang kayak begitu? Enggak lah kita menyebut namanya. Jokowi terlatih membunuh orang, meninggal begitu dadaan. Mas Sobari mencurigai mereka tidak wajar meninggalkan kita semua. Ketika mereka hidup pun mereka tidak boleh hidup. Tidak boleh berpikir. Apalagi terlalu mendasar, apalagi dengan data. Jokowi ini sampai saat ini masih menganggap dirinya orang yang di atas hukum dan tidak tersentuh oleh hukum. Karena hukumnya yang memegang Prabowo. Kebatilan yang diulang-ulang di depan mata kita akan kita ganyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, boleh jadi Indonesia hari ini adalah Indonesia yang makin terasa aneh. Negeri ini gaduh, bukan karena perang yang terjadi. Bukan karena kelaparan massal, karena itu juga tidak terjadi. Bukan karena kudeta, tapi karena rakyat. Kita semua makin sulit membedakan mana kenyataan dan mana sandiwara kekuasaan. Kita hidup ketika pertanyaan dianggap ancaman, ketika kritik dicurigai sebagai kebencian, ketika lembaga-lembaga yang dulu dihormati justru perlahan kehilangan wibawa di mata kita semua. Pada saat-saat seperti itu, kadang datang satu nama dari masa lalu yang terasa begitu jauh. Nama itu adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Seorang presiden ketika saat-saat itu presiden masih bisa dengan berani berbeda dengan lingkaran dekatnya sendiri. Ketika humor dipakai untuk melawan kemunafikan. Dan untuk itu, pada Madilu kali ini, kami menghadirkan salah seorang yang berada di lingkaran batin Gus Dur. Dia adalah Kang Muhammad Sobari. Terima kasih. Terima Muhammad kasih. Sobari udah hadir kembali di Madilu. Alhamdulillah, iya betul. Kan, ini sebetulnya sekaligus konfirmasi ya, karena kan ini sudah menjadi kayak semacam pengetahuan publik bahwa Gus Dur konon pernah mengatakan orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto, orang yang saat ini menjadi presiden kita semua. Kami ingin konfirmasi, benarkah Gus Dur menyatakan itu, dan apakah ada tafsir lain selain tafsir-tafsir yang sudah beredar saat ini? Saya tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Tidak pernah mendengar. Yeah. Karena itu bagi saya sesuatu yang tidak mungkin. Mustahil Gus Dur mengatakan Prabowo orang ikhlas. Itu sangat mustahil. Tapi yang mengatakan ini adalah juru bicara Gus Dur sendiri, Pak Adi Masardi. Saya bisa percaya pada Adi Masardi, tapi kita kan mesti tahu Gus Dur itu mengatakan itu dalam konteks apa. Ada konteks. Bisa ngomongkan sebaliknya. Tidak mungkin Prabowo kok dikenal sebagai kalangan pemimpin yang ikhlas, itu tidak ada bukunya, Bung. Tidak ada kitabnya mengenai Prabowo orang ikhlas. Kalau umpamanya mau bicara tentang Buya Hamka, itu orang ikhlas,
itu agak mudah diterima. Kalau bicara Buya Natsir, Pak Nasir. itu orang ikhlas, itu mudah diterima. Tapi kalau kalangan militer di zaman Orde Baru, kan Gus Dur melihat Prabowo itu dalam konteks Prabowo Orde Baru. Betul. Mana ada militer yang bisa disebut orang ikhlas. Beliau tidak selalu membenci militer. Oke, betul. Yang dibenci itu militerisme oleh Gus Dur. Yeah. Dan oleh militer, pejabat, Gus Dur itu dicekal di berbagai daerah, dicekal, tidak boleh di sini, tidak boleh. Dalam konteks semacam itu, akan mustahil Gus Dur memuji-muji, mengatakan ikhlas, wah itu mustahil. Saya betul-betul nggak paham hati Mas Ardi berani menyampaikan itu. Saya nggak paham. Kalau toh Gus Dur ngomong itu, maka itu akan stop dalam batin saya. Tidak akan saya omongkan. Tidak akan. Karena mari Bung kita buktikan aja. Kalau kita mau melihat Prabowo itu orang ikhlas, itu mari kita potret, dan potretnya kita tonton bersama-sama. Sisi apanya orang itu yang mengandung keikhlasan. Sisi apanya? Satu, beliau itu sangat besar ambisinya untuk menjadi presiden. Sekarang udah tercapai dengan segala cara, tapi segala cara itu termasuk membolehkan orang kayak begitu menjadi pasangan untuk wapresnya. Maksudnya orang kayak begitu? Iya, wapres itu loh. Enggak lah kita menyebut namanya. Kalau dia seorang yang ikhlas untuk bangsa, pasti yang dicari pasangan yang keren. Supaya bersama beliau sendiri bisa bekerja melaksanakan agenda. Justru bukankah ikhlas untuk bekerja sendiri nanti? Ikhlas misalnya meskipun tidak dibantu. Tidak begitu tafsirnya? Tidak begitu. Tidak begitu. Ikhlas itu harus mencari pasangannya itu orang yang legitimate. Secara politik, secara sosial, legitimate. Usianya mencukupi, tidak usah diangkat-angkat, tidak memerlukan manipulasi, kapasitas inteleknya sangat mencukupi, sebagus para wakil presiden yang selama ini kita kenal. Para itu ada banyak tuh. Ini semua ya? Ya, nah, itu kan keren-keren kalau dulu. Apalagi kalau kita bicara khusus. Bung Hatta, itu ngeri kita, saking kerennya itu ngeri. Ini tidak akan ada pembanding. Kan sesudah Bung Hatta itu wakil-wakil itu gambaran merosot ya, gambaran merosot. Ya maaf aja belak-belakan gitu ya. Merosot sampai ke titik wakilnya Pak Prabowo. Ini titik kulminasi betul kalau menurut Mas Sobari. Kulminasi sampai di tingkat yang paling di tingkat bumi ke-7 sana lah jauh. Iya. Kita nggak punya lah ungkapan yang lebih terhormat, yang nggak mungkin. Keterhormatan tidak bisa ditempatkan di tempat semacam itu. Kalau katakan saja Gus Dur benar mengatakan seperti itu, apakah itu konteksnya pujian religius lah katakan, atau justru semacam sebuah kritik yang terselubung? Itu mungkin kritik terselubung. Tapi Gus Dur pun tidak pernah mengkritik secara terselubung seperti itu. Kalau mau sekedar mengatakan orang ini ikhlas atau tidak ikhlas, tidak perlu terselubung. Gus Dur belak-belakan, apa adanya, mentah, frankly, terbuka. Tidak perlu simbolis, tidak perlu. Karena makin simbolik, makin orang menjadi tidak paham apa yang dimaksud. Jadi sangat belak-belakan, ada kalanya itu terlalu belak-belakan.
Nah, kalau misalnya gini, ini kita bicara, saya berani bicara begini karena kan Mas Sobari dari kalangan NU ya. Begini, ini kalau kita, anggap sebagai hadis, ini hadis apa ini? Hadis, maudhu, Dhaif lah. dhaif, dhaif ya? Dhaifnya dhaif. Iya, oke. Dhaifnya dhaif. Iya iya iya. Dan perawinya Iya. sangat diragukan. Lah perawinya ini Mas Ardi kok. Nah iya, dalam konteks hadis, Iya, oke. perawinya itu orang yang punya celah dalam hidupnya. Ini hadis, bukan Iya iya nabi iya, ya. betul betul. Mengenai hadis. Iya. Hadis yang perawinya itu orang punya celah, pernah bohong. Iya. Kalau orang pernah bohong dalam lingkungan para sahabat Rasulullah, pernah bohong ketahuan, sebagai perawi, dia diragukan orang, meskipun mungkin dia mengatakan kebenaran. Iya iya. Cacat moral macam itu penting bagi zaman itu, bagi zaman itu. Nah, jadi saya menafsir itu, saya tidak pernah dengar sendiri. Saya memberi arti itu karena saya kaitkan dengan Prabowo aja lah, belak-belakan gitu. Yeah. Bukan, dia tentara. Urusannya gontok-gontokan, tempeleng dulu urusan belakang ibaratnya. Ibaratnya. Iya, iya. Ibaratnya macam gitu. Dan sikapnya Prabowo yang tidak doyan dengan suara-suara yang tidak sejalan dengan hatinya. Tokoh ikhlas, biarpun bertentangan dengan hatinya, maka akan diterimalah omongan itu. Apalagi kalau itu kaitannya dengan membangun bangsa, memajukan masyarakat, maka hatinya luka, dia akan terima. Oh, oke, mari. Apa maksudnya? Dulu orang suka tanya pada Rasulullah, Rasul ini ayat, apa ini sabda dari Rasul sendiri? Kalau Rasul bilang ayat, orang nggak berani bertanya. Tapi kalau bukan, ini bukan ayat, ini pendapat saya sendiri. Nah, begini Rasul, kalau itu pendapat Rasul sendiri, maka saya ajukan pendapat yang begini. Karena pendapat Rasul itu mengandung banyak kelemahan. Gus Dur itu sangat banyak kelemahannya mengatakan Prabowo semacam itu. Kalau mengatakan begitu maksudnya? Iya, mengatakan Prabowo orang ikhlas. Kelemahan. Bukan karakter Gus Dur lah itu. Bukan. Gus Dur tidak akan pernah berdiplomasi mengatakan itu. Tidak akan pernah. Meskipun kata Adi Marsardi begitu. Saya tahu psikologi Gus Dur lebih baik dari beberapa kalangan. Apa sebetulnya yang kira-kira sebagai orang yang berada dalam satu ruang batin lah dengan Gus Dur, apa kira-kira yang ingin Gus Dur sampaikan kalau benar itu dikatakan beliau? Kalau benar? Kalau benar begitu, saya pun tidak tahu apa yang dimaksud. Andai kata benar, apakah maksudnya? Prabowo ikhlas, sebuah sindiran juga kan nggak perlu menyindir Prabowo sebagai orang yang tidak pernah ikhlas secara politik. Ngapain juga mengatakan hal semacam gitu. Kalau nyindir tokoh sesama tokoh Muslim yang diharapkan sama-sama asketik, zuhud, sama-sama rendah hati, tapi ambisius. Boleh disindir semacam itu. Tapi kalau Prabowo disindir, ya ngapain mengatakan Prabowo sebagai orang yang tidak ikhlas? Ya memang nggak ikhlas kok. Ya buat apa? Nggak ada gunanya. Tapi kalau dimaksudkan mengatakan Prabowo orang yang ikhlas, itu dalilnya apa? Hadisnya apa? Ayat-ayatnya apa? Kitab apa? Jadi bagi saya dari dulu berkali-kali mendengar hal ini, bagi saya ini kita anggap lebih baik dianggap tidak ada aja, supaya tidak membebani Gus Dur. Iyalah, Gus Dur musuhan sama militerisme dan kepada beberapa tokoh militer. Militerisme in general musuhnya dia, isme ya. Dan militer tokoh-tokoh beberapa
yang Ya memang menjalankan itu ya, menjalankan isme itu. iya, iya. Nah, Prabowo termasuk yang begitu. Oke, kalau sekiranya Gus Dur masih ada, kira-kira apa komentar Gus Dur melihat Indonesia hari ini, Mas Sobari? Ya akan banyak mengeluh, Hmm. khususnya pada ironi yang sangat dalam. Hmm. Kok kita mengiblat Amerika? Oke. Itu gatal betul itu, gatal betul di kepala. Ngiblat Amerika. Di saat justru sahabat-sahabat Amerika meninggalkannya. Oke, ya. NATO, Ya. semua negara yang tergabung dalam NATO, ya. ninggalin. Tetangga di belakang pagar, Kanada, ndak sudi, Ya. ndak sudi sama Trump. Barangkali tidak bicara Amerika, barangkali kali ini Trump yang Tapi kalau mau bicara Amerika, saya nggak keberatan, karena Amerika itu kolonial juga. Di bawah presiden siapapun kolonial. Betul. Meskipun dia yang memproklamasikan demokrasi, kebebasan dan lain-lain, itu Amerika itu kan nggak begitu perlu, Bung. Apakah suatu negara itu komunis, demokratis, Islam, atau kapitalis? Dia nggak perlu. Nggak perlu bagi Islam, silahkan. Asal tunduk sama gua. Lu kapitalis tapi lu nentang gua, gue bunuh. Lu Islam dasar menentang kayak Iran, gua anggap musuh, gue bunuh. Nah, lu yang dibunuh. Sekarang ini ironi ini terjadi ya. Jadi kalau Gus Dur masih ada melihat ini, ya bagaimana Prabowo milih menjadi anggota BOP. Itu pun atas kemauan dia sendiri agaknya, tidak dikonsultasikan dengan kiri kanan, apalagi dengan DPR. Barangkali kalau DPR diajak konsultasi, mungkin juga nggak berani jawab, atau DPR nggak ngerti urgensinya sehingga manut-manut aja. Barangkali. Tapi pro Zionis dalam situasi begini itu getir. Apalagi dia malah menyerang Iran. Apalagi malah dia pernah menahan 2 kapal Iran. Wah, itu mengerikan sekali, Bung, orientasi politiknya Prabowo itu. Pak. Sangat. Ya, sangatlah mengerikan. Ini berkaitan dengan Israel. Saya justru bertanya begini, bukankah tokoh pertama yang berangkat ke Israel itu adalah Gus Dur, yang sering sekali sementara orang yang kurang menyukai beliau dinisbahkan kepada kedekatan dengan Simon Peres lah dengan lain sebagainya. Itu mesti hati-hati kalau kepada Gus Dur dalam soal politik macam gitu. Siap. Bersahabat tidak berarti menunduk. Prabowo menunduk, mengagumi Trump. Gus Dur ke sana sebagai tokoh toleransi agama. Memberi contoh pada dunia, mari kita tidak bermasalah dalam urusan-urusan yang begini. Dan yang begini itu tidak dilakukan di zaman beliau jadi presiden. Dilakukan ketika beliau sebagai tokoh aktivis masyarakat. Lah ya. Aktivis, tokoh masyarakat, tokoh global. Dan itu tidak melukai sama sekali apa yang namanya politik bebas aktif. Tidak melukai. Ini urusan bagaimana warga negara, sesama warga negara membangun kedekatan-kedekatan dalam cara memandang ini hidup. Mungkin Gus Dur punya gagasan, ya kamu itu kan, aku datang ini kan karena kamu ini jahat. Cuman tidak pernah dikatakan. Aku bersahabat sama kamu itu karena kamu itu jahat dan takut kepada Islam. Ya aku datanglah untuk menunjukkan toleransi. Artinya apa? Kenapa kamu takut sama Islam? Islam itu tidak akan meletak kamu.
Iya, iya, Nah, iya. kira-kira Iya, kalau iya. gitu Betul, gimana? betul. Iya, iya, iya. Kan itu dakwah. Iya, iya. Tapi Gus Dur tidak pernah Bung memakai konsep dakwah untuk kepentingan politik macam itu. Dia pergi Gus Dur, ya begitu. Dan itu tidak melukai. Beda konteksnya dengan Prabowo menjaga keselamatan Zionisme, Iya, iya. kaum Zionis. Tel Aviv, kiblatnya begitu. Kiblat itu mentah politik mentah. Iya, iya, iya. Anak remaja. Prabowo itu mengagumi Bung Karno dengan sikap anak remaja. Tidak pernah mengagumi Bung Karno sebagai orang yang sudah dewasa dan memetik political wisdom-nya Bung Karno, kearifan Bung Karno, wawasan Bung Karno tentang aneka macam global politics dan aneka macam wawasan umpamanya Bung Karno merdeka hak segala bangsa. Karena itu penjajahan harus diganyang. Prabowo melihat Amerika itu kan penjajah. Dari zaman presiden siapapun itu penjajah. Jadi tidak peduli kita ini Islam, kita Katolik, kita komunis, kita apa, tidak peduli. Tapi dia punya omongan membatasi gerakan komunis. Itu komunis itu dimusuhi gitu. Melarang komunisme di sana sini, tapi di balik itu sebenarnya melarang orang menjadi merdeka. Di depan pemimpin Amerika tidak boleh kita menjadi autonomous, free, merdeka dan berbicara tentang kesamaan. Tidak boleh. Kita mesti menunduk. Orang-orang NATO, bangsanya dia sendiri, bangsa Barat, orang-orang yang hebat-hebat gitu, itu mau diinjak-injak sama Trump. Iya, iya. Ya kayak begitu, Bung. Jadi cara kita melihat Barat, ya kita menghormati dalam urusan-urusan gitu, tapi dalam urusan politik saya agak sukar lah menaruh hormat. Dalam urusan kebudayaan apa yang nampak, ya marilah kita terima. Sampai kita terima aneka macam teori-teori ilmu sosial, trickle down effect dan sebagainya gitu. Trickle down effect itu teorinya kan kaum kapitalis, bukan teorinya sosialis, bukan teorinya Islam. Dan ternyata tidak terbukti juga kan trickle down effect itu. Itu trickle down effect itu andai Kanada itu terlalu sedikit. Kita bicara tentang sumber daya alam berupa minuman segede gini dan kita minum. Kita berharap ada tetesan ke bawah. Tetesan kecil itu yang diharap, namun itu pun tidak terjadi di banyak tempat. Tapi sebagai teori itu pernah dijadikan kitab suci bagi ekonom-ekonom dan aktivis-aktivis ilmu sosial. Saya tidak pernah merujuk trickle down effect sebagai frame pemikiran sosial, tidak pernah. Ada sebagian kalangan di bangsa ini yang merasa bahwa saat ini tuh Indonesia, katakan saja hampir banyak orang Indonesia lah, atau katakan kepemimpinan Indonesia terasa plin-plan. Apa yang dikatakan kadang-kadang selalu tidak sama dengan yang terrealisasi di keseharian. Ada yang mengatakan sekarang tuh kan omon-omon dan sebagainya. Itu apa sih sebetulnya? Gambaran apa? Ciri apa? Apakah ada krisis kepemimpinan atau sebetulnya krisis moral di kalangan elit kita saat ini? Mungkin krisis moral tidak, karena orang itu kan bukan orang yang akrab dengan dunia moral. Kalau kita ngomong Jokowi dan Prabowo jelas, sangat jelas. Tidak usah kita merujuk apakah mereka dekat dengan dunia moral. Nggak usah nanya, wong itu nggak ada hubungannya kok. Tidak perlu menjadi pertanyaan. Nah, kemudian apakah ini urusan politik? Omongan itu bagi kita dalam orientasi keagamaan maupun orientasi kerakyatan konkret itu barang batil. Itu kebatilan. Menurut agama, morality, keagamaan itu batil. Omong yang tidak sesuai dengan
hati, Ya. omong yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, Ya. omong yang tidak sesuai dengan kasunyatan hidup. Ya. Teriak-teriak, apakah MBG itu ada gunanya? Dijawab tidak. Rakyat mengatakan tidak, tapi masih tetap dibanggakan. Nah, itu sebenarnya batil, Bung. Batil dalam dalil moral, semua yang batil itu lenyap demi waktu dan demi gerak roda revolusi dalam hidup. Kalau pakai Bung Karno yang begitu-begitu, digasak itu akan tertindas oleh roda revolusi. Dalam hidup kita sekarang banyak ya tokoh yang sudah lewat maupun yang sekarang ini omongannya mengatakan sesuatu tidak punya basis realitas. Omong bohong sebagai kemuliaan hidup. Bohong sebagai kemuliaan hidup itu mempertentangkan barang yang namanya batilnya batil, dimulia-muliakan. Itu ndak usah berorientasi rohani. Berorientasi secara sosial aja. Kebatilan yang diulang-ulang di depan mata kita, akan kita ganyang. Kapan kebatilan itu lenyap? Itu hanya orang bilang matter of time. Ada urusan waktu aja ya. It's just a matter of time. Tapi dia sudah mulai lenyap sekarang ini. Sekarang ini dia sudah mulai lenyap. Jadi tinggal pematangan politik dari keseluruhan rakyat. Bersangkutan dengan kebohongan ini, apakah kita pernah mengalami masa-masa yang sangat gelap? Kalau dalam penilaian Mas Sobari, apakah kepemimpinan Indonesia pernah mengalami masa-masa sangat gelap dalam urusan kebohongan, urusan kepalsuan? Mungkin 10 tahun yang lalu dan dimulai 1 tahun sekarang ini itu agak banyak. Agak banyak. Kalau kita mau bilang itu kegelapan mutlak, itu juga tidak. Ya, tidak. Kalau kita melakukan itu kebohongan itu mutlak juga tidak. Ya. Tapi di 10 tahun terakhir zaman Jokowi itu nampak beberapa hal. Kemudian kita buktikan, kecuali apa yang diomongkan, yang penuh bohong tentang mobil SMK. Itu kebohongan tentang aneka macam, dan tentang dirinya sendiri saja penuh kebohongan. Ijazah, Bung. Ini fenomena ini sangat keren bagi saya sebagai orang yang memperhatikan perlawanan rakyat. Dulu hanya seorang jurnalis biasa dan seorang diri, Bung Bambang. Bambang Tri ya? Iya, sendirian. Yeah. Digasak lah. Di penjara lah 5,5 tahun dan menderita banyak. Tapi kemudian ketika muncul dua kekuatan, itu khususnya Dr. Tifa dan Roy Kanjeng, saya menyebut beliau itu ya Kanjeng lah, kita orang Jogja ya. Yeah. Kanjeng Roy. Tidak diduga oleh Jokowi bahwa akan muncul tokoh ini. Tidak diduga sama sekali. Karena tokoh ini beda, dua ini beda. Tidak bisa dilengkuk, tidak bisa dipatah. Bahasa Rusia, kekerasan komunis Rusia, itu menggunakan ungkapan, barang apa yang tidak bisa dilengkuk, patah. Kalau nggak bisa dilengkuk, itu patah. Kalau tidak tunduk pada komunisme, kau mati. Nah, ibaratnya macam gitu. Ini dua orang ini, Kanjengnya sama Dr. Tifa, dilengkuk tidak bisa, tapi juga tidak patah. Oh, dia tidak getas? Tidak getas sama sekali. Apa itu namanya? Dia elastis gitu ya, lentur. Lentur elastis. Saya kira. Lihat, bukan elastis dalam politik, elastisitas politik karena karena munafik, bukan. Nggak bisa. Mau dilengkuk ya manut, dilengkuk aja melengkung, tapi balik lagi ngelawan. Nah, ini menjadi sesuatu yang
Jokowi tidak pernah mengira hidupnya akan ketemu ini. Dan inilah kekuatan yang bakal membuat dia ditelanjangi. Bu Mega, ya alhamdulillah kau bermunafik pada kami, nggak apa-apa, ya sudahlah. Paling tinggi ya kami nggak bisa menganggap kau itu sebagai anggota, ya kami keluarkanlah. Ya udah, cuman itu. Kelembutan politik macam itu pun diputuskan perlahan-lahan. Nah, udah. Tapi ijazah ini berbeda. Kanjeng sama Dr. Tifa itu tiba-tiba diikuti oleh Bon Jovi. Bon Jovi. Iya. Tiba-tiba diikuti oleh kelompok Solo tuh ada tuh ya? Apa? Ini dulu yang di Jakarta ini dulu, ini Pak Bonatua. Oh iya, siap. Iya betul. Ahli kebijakan publik. Iya. Di luar dugaan. Dan kemudian muncul Dr. Muhammad Taufik. Iya. Dari Di Jogja, Solo. Iya, Solo. Dan kemudian muncul dari orang-orang Jogja, mahasiswa-mahasiswa Jogja, atau lulusan-lulusan Jogja, lulusan Gajah Mada, yang menuntut di pengadilan Semarang. Bung, ini impian buruk yang tidak pernah dibayangkan bakal terjadi pada Jokowi. Nah, apakah Anda pernah ingat? Oh, Anda mengatakan itu. Ya. Dulu itu ada lakon. Iya. Ketoprak. Iya. Patine Gusti Allah. Iya. Itu ketoprak itu Bung, itu lekra. Lembaga Kebudayaan Rakyat. Itu bagian dari lekra, dan orang-orang itu bikin lakon Patine Gusti Allah. Ini begini Bung, itu lakon itu di kampung saya, tapi saya masih SD kelas agak menengah lah, bukan di bawah. Saya pernah baca itu juga di bukunya Pak almarhum Muchtar Pabotinggi. Ternyata dipentaskan juga di sono di Makassar. Boleh jadi. Patine Gusti Allah. Ini begini, orang Jawa itu biarpun bukan Muslim, orang Jawa yang bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Hindu-Buddha, tapi tidak terlalu Islam, tidak Muhammadiyah, tidak NU, itu kenal Tuhan. Semua orang itu percaya Tuhan ini ada. Melihat bulan muncul, langit muncul, matahari muncul, itu mereka sudah tahu itu tandanya Tuhan. Kalau tiba-tiba karena politik dan mereka harus percaya Tuhan bisa mati melalui lakon-lakon, itu ironi yang paling gede. Nah, zaman itu lakon Patine Gusti Allah itu momentum ketika di orang Barat belakangan hari saya temukan buku-buku. Nietzsche juga bilang gitu kan? Oh, beda. Ya. Ketika belakangan hari kaum Indonesianis itu pada menulis dan memberi sebutan itu namanya cultural schism, keretaan dan perpecahan budaya di zaman menjelang skisma menjelang 30 menjelang 65 lah pokoknya itu tahun-tahun gitu. Itu cultural schism yang ditulis oleh orang-orang Barat, itu lakon Patine Gusti Allah. Nah sekarang ini kalau kita ngelihat ini kawan-kawan itu ya, Dr. Taufik, Kanjenge, Dr. Tifa, lalu Bonatua, lalu Bon Jovi, tokoh-tokoh kita, jurnalis pimpinannya yang Bung Luarso itu, Bung Lukas, itu pada tampil semacam itu. Itu bagi saya itu tertawa itu. Saya ingin omongan saya itu biar aja mereka tangkap supaya mereka tidak mengenal lelah. Ini lakon Patine Jokowi. Kematian politiknya. Iya. Kematian politik, kematian pengaruh Jokowi mati oleh serangan. Bukan serangan, oleh pertanyaan mengenai jasa. Adapun kalau orang bertanya kok penelitian kok hanya itu yang menjadi masalah, baru itu.
baru itu. Iya. Belakangan bahwa ada tokoh ini jasanya palsu, ini palsu. Itu tuh belakangan. Nanti akan dilakukan suatu penelitian dengan orientasi yang lebih cool. Lebih cool karena memang sekedar menanyakan pada orang-orang yang merasa boleh ditanyakan ijazahnya. Lu ditanya ijazah aja kok gatel kepalanya garuk-garuk. Ya ditanya ya dijawab toh. Yeah. Lalu orang bisa menelusur, wah ini palsu, itu belakangan. Ada orang yang mengeritik, kok kan penelitian kok cuma satu. Ini karena ini penelitian ini didasarkan pada suatu yang problematik, yang sangat serius, yang tidak bisa diabaikan. Maka ditelusur. Yeah. Dicurigai. Penelitian memang berangkat dari pertanyaan-pertanyaan, tapi juga kecurigaan. Sikap skeptis, ya. Dari kemarahan bahkan. Iya, betul. Kita marah melakukan penelitian terhadap apa yang tidak adil. Marah. Ya. Tapi apa yang marah, yang pribadi, itu dirumuskan dalam ungkapan-ungkapan yang akademik, yang cool, yang rasional. Saya peneliti, jadi saya paham mengenai bagaimana penelitian itu mereka lakukan. Jangan ada orang yang minta kok penelitian kok hanya ini. Ini selesaikan dulu belakangan, karena di masyarakat kita ini banyak profesor blow on. Karena sejarahnya keprofesoran yang diperoleh entah dari dunia mana. Nah, itu akan ditelusur. Kau punya profesor, tapi kau blow on, kau dapat dari mana? Kau memakai gelar doktor, berani-beranian lo. Lo pernah sekolah lo? Lo punya ijazah? Punya, ada. Ijazah lo palsu, itu akan diberontak. Ini bagi keterbukaan dan bagi rasa hormat terhadap tradisi akademik, tradisi intelektual. Itu akan dilakukan sesudah ini. Tapi yang di luar dugaan Jokowi, segala sesuatu dihadapi dengan ringan. Yang mengancam dianggaplah itu pelecehan, dianggaplah itu nama baik, pencemaran nama baik, lalu dilaporkan polisi. Nah, Jokowi terlatih membunuh orang. Bung Bambang Tri kan dibunuh. Kehidupan intelektual, kehidupan jurnalisme dibunuh itu. Dimatikan dengan cara menghukum. Orang-orang ini akan dilakukan cara itu. Dan para termul itu pada berbahagia melihat junjungannya bisa mempengaruhi orang-orang itu melalui restorasi justice. Bukan restoratif. Itu restoran. Restoran lah, nggak ada restoratif itu yang bersifat restoratif. Itu hanya menjadi mainan yang menyenangkan Jokowi, tapi tidak akan menyenangkan untuk banyak orang, tidak akan menyenangkan untuk waktu lama. Ada momentum seperti Patine Gusti Allah dalam ketoprak zaman dulu. Ini lakon Patine Jokowi secara politik. Kalau ini adalah lakon, katakan saja udah muncul kan itu ya hero-hero seperti yang tadi disebutkan, orang bukan hero lah, orang yang mencoba melawan kebohongan itu dalam tanda petik kebohongannya. Kebohongan lah. Ya, ini kalau ini satu cerita utuh, ini sudah sampai di mana? Kalau pada periode kalau waktunya wayang kulit kan ada saat goro-goro, saat apa? Nah ini sudah seperberapa bagian dari Patine, cerita Patine ini? Nah, ini wayang yang namanya Perang Kembang. Perang Kembang itu perang permulaan. Sesudah suatu sidang istimewa di suatu keraton, nanti ada tamu yang mengancam, tamu yang tidak menyenangkan, itu menimbulkan konflik, perang di situ. Jadi baru permulaan ini Perang Kembang. Perang Kembang itu ya belum ada pemenang. Belum ada pemenang, tapi sudah ada gambaran secara
secara politik di dunia wayang, secara moralistik di dunia wayang, ini nanti yang bakal menang, sana itu yang bakal kalah. Yang dolim-dolim, dunia sabrang, dunia kiri lah kalau diwayangkan ya. Kiri. Orang sabrang itu yang bakal kalah. Nah ini baru permulaan. Nanti akan ada pematangan sedikit. Permulaannya Bambang Tri dalam urusan ijazah. Bambang Tri itu perang kembang yang sebenarnya, tapi sesudah itu ada peperangan menjelang tengah malam. Ditambah peperangan pasca tengah malam. Itu ketika dunia sudah matang. Ketika alam sudah lebih dewasa, itu ketika rakyat sudah keluar. Di dalam wayang itu metu Petro, Panakawan, goro-goro itu metu Petro, itu goro-goro itu pertanda bakal terjadinya perubahan alam dan perubahan zaman. Ketika Punokawan pada muncul tetembangan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, Punokawan ngeritik, tapi Punokawan tidak punya political interest apapun, jadi kritiknya itu kritik sebagai sesuatu peringatan tok, tidak ada kepentingan. Jadi Punokawan boleh hadir. Nah, di masyarakat kita Punokawan boleh hadir. Tapi orang kayak Gus Dur biarpun sendiri tidak boleh hadir. Karena Gus Dur bukan Punokawan. Gus Dur tokoh yang mengerikan, sendirian, tapi di belakangnya ada barisan jutaan kaum Nahdliyin. Sedangkan tokoh yang sorangan, yang sendiri, yang di belakang tidak ada apa-apa, itu pun banyak yang dibunuh dalam dunia politik kita. Ya termasuk dalam zamannya Jokowi. Rizal Ramli itu kemana? Lalu Rizal Ramli, lalu siapa namanya? Faisal Basri. Faisal Basri itu omongannya sangat mendasar tentang Bush, tentang apa segala rupa. Tentang aneka macam penyimpangan. Wah, mereka tidak disukai sama sekali. Siapa lagi? Ya sebenarnya tokoh-tokoh, ya banyaklah itu. Siapa nih orang Batain dari TB ini? Itu tajam, sangat tajam. Pelajaran bagi kita sebenarnya. Sebentar, Mas Sobari, saya menangkap kesan Mas Sobari mencurigai mereka tidak wajar meninggalkan kita semua, begitu maksudnya? Atau gimana? Saya tidak tahu, tapi mereka ya meninggal begitu dadaan itu. Ya mungkin kan kalau meninggal, maaf, gampang-gampang saja kontrak habis, misalnya kontrak habis selesai gitu kan. Iya. Tapi intisarinya ketika mereka hidup pun mereka tidak boleh hidup. Tidak boleh berpikir. Apalagi terlalu mendasar, apalagi dengan data, ngomong tentang kereta cepat dengan data, mendasar dengan analisis, tidak boleh ngomong proyek untuk rakyat, kok merugikan rakyat. Ini tidak boleh. Tidak boleh ngomong tentang proyek untuk rakyat, tetapi kok dari proyek yang namanya G2G, kok menjadi berubah begitu dahsyat dari jumlah yang berapa persen menjadi sekian kali proyek dan kemudian berubah menjadi B2B. Dari G2G ke B2B. Tidak boleh itu dibicarakan. Kan ada ahlinya tentang itu, yang masih ada yang bicara. Ada ahlinya ngomong tentang itu pun tidak didengar. Bung, kalau pemimpin tidak mau mendengar pertimbangan rasional demi program-program pemerintah, itu pemimpin itu dolim. Kalau tidak mau mendengar? Nggak mau mendengar dan nggak mau melaksanakan. Bukan ditolak itu omongan. Sampai Pak Jonan. Orang yang keren. Pak Jonan juga menyatakan itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa dari pertimbangan apapun. Apalagi kalau ini mau dilihat dari untung rugi dan menyejahterakan rakyat, itu tidak ada dalilnya, tidak pernah ketemu. Jonan matilah politiknya. Itu patinya Jonan.
Junan mati secara politik dalam perspektif penguasa. Tapi Junan hidup sepanjang masa dalam perspektif politik kerakyatan. Kerakyatan lebih keren daripada publik. Ya begitu, Bro, kira-kira. Pada titik ini, pada episode yang masih Perang Kembang ini, sudah seberapa, telanjang Pak Jokowi dalam penilaian Mas Sobari? Sudah tidak ada penutup apapun. Tidak ada penutup apapun. Bahkan saya kira beberapa orang yang namanya termul, umpamanya termul pun, yang rasional ya, yang punya akal, mulai bertanya-tanya, mulai membuka pakaian-pakaian itu tidak ada gunanya lagi. Nah, apalagi termul yang kemudian bermasalah dan lalu ditinggalkan. Problem ini menggarisbawahi ketelanjangan Jokowi dalam sikap politik. Apa yang terlihat dari ketelanjangan itu menurut penilaian Mas Sobari? Begitu telanjang yang terlihat apa? Bukan perkara fisik ya, tidak berpakaian itu tidak sekedar menutup badan, melainkan tidak berpakaian itu tidak punya apa-apa lagi yang bisa menyembunyikan kebohongannya, yang bisa menyembunyikan pura-puranya, yang bisa menyembunyikan psikologi politiknya. Jokowi memainkan. Saya tidak pernah rela menyebut itu cerdas dan pandai. Saya tidak rela. Dia menggunakan watak desonya, tapi kemudian berperilaku sebagai penjahat gitu. Deso sederhana, petani, nggak punya apa-apa, lalu hidup sebagai itu yang kita sudah pahami. Bagaimana orang yang begini sederhana yang membuat citra kesederhanaan itu sebagai kesengajaan politik, tapi di balik itu kekuatan oligarki yang menghidupi dia, yang mendapat kehidupan dari dia, yang menipu seluruh masyarakat, tidak bisa ditutup. Tidak ada presiden yang memakai cara itu. Pak Harto tidak memakai cara yang menipu. Pura-pura enggak, Pak Harto enggak pura-pura. Pak Harto memang dari dulu saya galak. Saya militer. Sayang Pak Harto itu tidak terlatih. Terlatih berdiskusi, terlatih melakukan suatu yang namanya cultural and political discourse. Kalau terlatih, aku galak ini tidak demi kegalakan. Aku galak ini demi negerimu ini loh. Kalau beliau terlatih berpikir, beliau pandai berpikir, tapi berpikir sebagai seorang pemikir kehidupan, panggillah muslim-muslim itu semuanya dan siapapun tokoh-tokoh, diajak ngomong negerimu ini negerimu. Ini aku jaga dengan sikapku yang galak karena aku percaya untuk stabilitas supaya rakyat itu memperoleh sandang pangan, jalan yang bisa ditempuh hanya satu. Jangan terlalu bebas omong lalu terjadi perdebatan. Debat itu tidak menghasilkan beras murah. Debat tidak bisa menumbuhkan petani menjadi enak. Debat hanya memuaskan cara kita berpikir sebagai orang modern. Hanya itu hasilnya. Tidak pernah konkret. Membuat beras murah. Kalau Pak Harto bisa menjelaskan itu, Bung, you percaya sama saya lah, beri aku waktu 5 tahun saja. Kalau aku keliru dengan sikap menjaga stabilitas, sebenarnya stabilitas itu bahasa Leviathan. Bahasanya bahasa Thomas More ya?
Thomas More ya? Bukan. Leviathan, Leviathan Thomas itu entar dulu. Iya. Hobbes, Thomas Hobbes. Oh iya, Thomas Hobbes. iya, oke sih, betul. Hobbes ya. Thomas Hobbes, Hobbes. ya. Ya, Thomas Hobbes. Homo lupus itu ya urusannya. Tidak. Leviathan itu ya. makhluk yang gede. ya. Makhluk gede dalam bahasa Alkitab, dan itu simbol negara, kekuatan. Thomas itu melihat manusia itu dengan kegetiran, tapi realistik. Manusia bukan malaikat, tapi bukan iblis. Ya, manusia punya ketakutan, punya kecemasan ini. Lalu kalau kemerdekaan mereka tidak diatur dengan kekerasan, dengan kekuatan negara, itu bisa memungkinkan apa yang namanya war of all against all. Berbahaya. Membangun itu, karena itu harus ditahan. Karena itu orang harus menyerahkan sebagian kebebasannya dalam kontrak sosial untuk diserahkan pada negara, dan negara akan melakukan tindakan-tindakan mengurangi kebebasan ini untuk tumbuhnya padi, untuk tumbuhnya gandum, tumbuhnya aneka macam tanaman, kue yang bisa bikin kue, dan petani bisa hidup. Kalau Pak Harto bisa menjelaskan itu dahulu, beliau tidak otoriter. Pak, begini, Gus Dur sering mengatakan bahwa kekuasaan, saya kembali ke Gus Dur ya. Gus Dur pernah mengatakan bahwa kekuasaan tanpa moral itu pada akhirnya hanya akan menjadikan pasar kekuasaan. Apakah itu yang sudah terjadi saat ini? Iya, begitu. Demokrasi demokrasi tanpa moral. Dia akan menjadi di Senayan itu loh, yang menggunakan segala hal itu ditentukan melalui voting, di DPR maksudnya. Umpamanya kayak gitu toh, ini voting pun. Dalam banyak hal ini voting. Voting itu sebenarnya ketidaksabaran menggunakan berfungsinya moralitas dalam hidup. Kalau moralitas itu digunakan, maka satu orang boleh menjadi penentu karena kiblat moralnya keren. Satu orang boleh, gue ikut lo aja, gue ikut. Karena itu orientasinya keren. Tapi karena nggak ada orang yang punya orientasi keren, maka itu semuanya didasarkan pada demokrasi transaksional, demokrasi yang ini, yang model-model kayak begini. Karena kehilangan kiblat moralitas. Sikap moral yang hilang itu Gus Dur pernah menyampaikan kritik itu kepada PBB. PBB itu kehilangan spiritualitas. Dan orang mendengar itu tidak merasa terluka. Ya memang kehilangan spiritualitas macam itu momentum di mana forum yang ternyata isinya itu tokoh-tokoh bangsa. Gus Dur hadir situ, diberi waktu 5 menit, masing-masing 5 menit. Tapi Gus Dur bilang, yes, I will spend my 5 time only 3, not full 5 time. 5 minutes. Not full 5 minutes, only 3 minutes, and I will finish. Dia bilang itu. Kita ngomong tentang PBB, PBB tidak punya moralitas. Dan ya kita paham, Bung. PBB itu kan di bawah Amerika itu. Dan sebagai basa-basinya di bawah beberapa negara kuat yang memiliki hak veto. Mengapa persatuan semua bangsa mesti ada yang punya hak veto? Ya veto itu tidak perlu ada, itu dibiarkan menjadi deadlock. Seluruh bangsa deadlock, pertemuan bubar, tapi nanti akan ada muncul sesuatu yang namanya terobosan yang jernih.
entah datang dari siapa, itu yang menjadi solusi. Sesudah deadlock, sesudah pertemuan ditutup, akan dibuka lagi. PBB sendiri menggunakan ya ini organisasi tingkat dunia, memimpin orang-orang besar, itu pun menggunakan watak otoriter di dalam dirinya. Apalagi ya kayak gitu. Authoritarianism. Itu bukan political morality. Kehilangan morality akan menjadi transaksi yang sebenarnya yang dikatakan oleh Gus Dur tadi itu benar. Mas Sobari, kalau kita kemudian tarik urusannya ke dalam negeri ya, karena kan concern kita adalah negeri ini, dan negeri ini banyak yang mengatakan tidak sedang baik-baik saja. Ada yang kemudian melihat ada satu pertanyaan besar ya. Mengapa saat ini oligarki terasa begitu hadir di keseharian kita, begitu hadir di denyut politik kita, jauh dibanding dulu-dulu? Iya, itu betul. Ya, mengapa? Itu betul. Menurut Tapi Mas Sobari, jangan salah, bahkan Amerika pun hidup di bawah ancaman dan di bawah penguasaan golongan yang namanya oligarki ini. Ya. Tidak ada negeri yang bebas dari oligarki. Tapi sekarang ini begini nampak, itu mulainya dari kesederhanaan seorang Jokowi. Sederhana, hidup sangat sederhana, hidup cara deso, hidup cara yang tidak neko-neko. Tapi sebenarnya di balik itu dia menikmati relasi dengan kaum oligarki itu, dan barangkali mendapat jaminan uang yang kita tidak tahu, membuat dia kaya, membuat dia merasa berkuasa, dan merasa di atas hukum. Jokowi ini sampai saat ini masih menganggap dirinya orang yang di atas hukum, dan tidak tersentuh oleh hukum. Karena hukumnya yang memegang Prabowo. Kalau yang memegang hukum ini bukan Prabowo, Jokowi tersentuh. Boleh jadi diadili meskipun mungkin diampuni. Diadili itu hanya apa yang namanya formalitas. For the sake of fairness. Tidak formalitas, tapi itu betul untuk fairness. Democratic fairness. Jadi kau ternyata punya kesalahan ini dan kau tidak benar. Dosamu gede, tapi tidak dihukum. Yang penting rakyat tahu kau melakukan kejahatan ini. Itu besar gunanya buat masa depan Indonesia kalau itu dilakukan. Luar biasa besar lah. Luar biasa besar. Apa? Terbiasa dengan fairness, terbiasa dengan tradisi untuk menghukum orang yang salah. Untuk menunjukkan kesalahan orang secara hukum. Dan bagi orang-orang biasa dihukum, ya tidak apa-apa. Kalau presiden dihormati. Tapi apakah Prabowo mungkin melakukan itu? Nonsense. Kenapa sampai seyakin itu? Lah, kita sangat yakin. Karena dalam situasi di mana orang mengeluh tentang Jokowi, dia berteriak, hidup Jokowi. Kalau dituduh dia takut pada Jokowi, dia bilang tidak takut pada Jokowi. Tapi dia tidak takut pada Jokowi itu artinya dia orang yang taat. Nggak usah takut, memang nggak takut, itu taat. Taat ya? Taat. Kita pakai bahasa NO. Taat. Sebenarnya taat gitu aja lah. Jokowi Prabowo itu taat pada Jokowi. Kan ada perjanjian kira-kira. Jadikan anakku wakil presidenmu, jadikan ini menteri ini. Kalau Prabowo kalau dia tidak berjanji dengan Jokowi, atau kalau dia memiliki sesuatu perspektif yang sehat sekali bagi dunia mengusahakan makmurnya rakyat, tidak mungkin kabinet segede itu dan semuanya terdiri dari orang-orang Jokowi. Tidak mungkin ada ketua polisi dibiarkan merajalela sesudah begitu banyak tuntutan dari kalangan masyarakat. Dan Prabowo agak tidak senang ya, kita tidak bisa
mengatakan dia benci, tapi dia tidak senang dengan kaum intelektual. Oke. Apa buktinya? Orang-orang Pontianak hanya ngomong, tidak bisa mendatangkan beras. Jadi Bung, orang kayak Anda itu harus mampu mendatangkan beras. Orang kayak saya harus mampu menunjukkan bahwa ada jagung, saya tanam, jadi, dan tanaman saya sebagai orang yang dari tradisi akademik, orang dari tradisi akademik harus nanam jagung supaya jagungnya bisa mensejahterakan rakyat. Itu yang diinginkan Prabowo. Lah itu kan cara berpikir mau di zaman revolusi kebudayaan kalau begitu. Tunggu dulu. Semua orang jadi bukan hanya itu, Bu. Ini kalau diomongkan gitu, jangan dikira kita menuduh dia yang bukan-bukan. Iya. Tapi Prabowo itu seperti kaum komunis Cina maupun komunis Rusia. Zaman mau atau sesudah mau melakukan revolusi kebudayaan, bersamaan dengan usaha melakukan revolusi kebudayaan, itu memberlakukan politiknya komunisme, toh. Yeah. Guru dijagal oleh muridnya sendiri. Orang Bung pakai kacamata, itu pun dicurigai itu intelektual. Pakai kacamata. Ini mesti orang intelektual. Rabun nih. Karena rabun. Itu dianggap intelektual dan itu bagian dari musuh rakyat dalam bahasa komunis. Iya. Mengerikan, toh. Rusia semacam itu, tapi saya punya sedikit rujukan. The Fall of a Titan. Jatuhnya raksasa ya. Seorang dewa. Dewa ya. Dewa, jatuhnya seorang dewa. Igor Gausenko. Bukunya keren. Itu menggambarkan. Igor pula yang mengatakan apa yang tidak bisa dilakukan patah. Ya. Itu Igor menirukan ancaman pemimpin-pemimpin komunis yang keras terhadap warga masyarakat. Dan komunisme Rusia itu anti golongan intelektual itu sangat nyata. Masa Bung Prabowo tidak tahu bahwa anti intelektualitas, bahwa anti tradisi intelektual itu kerjanya kaum komunis. Masa Prabowo nggak tahu, lalu dia berperilaku seperti itu. Nah, kalau kita bilang apa dia komunis, kan sakit tadi dia. Dan saya tidak akan bilang gitu, saya tidak akan mengatakan gitu. Tapi yang dia lakukan itu tingkah laku yang anti golongan intelektual, anti tradisi intelektual, itu tingkah laku politiknya kaum komunis China maupun Rusia. Oke, ini pertanyaan yang agak-agak terakhir nih, Pak Sobari. Kalau Gus Dur ada saat ini, kira-kira menurut Mas Sobari apa sikap yang akan dijalankan Gus Dur? Beliau menjadi seorang oposan, atau hanya menjadi orang yang setiap hari menertawakan sandiwara yang beliau lihat di TV di mana-mana? Beliau bukan golongan radikal. Radikal itu keren. Radikal itu sesuatu yang keren, tidak menjadi masalah, tapi bukan golongan yang keras dalam tindakan politiknya. Politiknya radikal, tapi ungkapannya kultural, lembut ungkapannya. Ada kalanya hal-hal yang keras. Tapi kalau Gus Dur kemudian melihat Prabowo, umpamanya kan, karena sekarang persoalan dia masih ada, melihat Prabowo gitu ya ketawalah. Ya, tidak mungkin Prabowo bisa diharapkan menjadi adil, menjadi orang yang sangat kemarahan dia tidak pernah programatik. Kemarahan dia itu urusannya dengan ketersinggungan pribadi, dengan cara dia memandang dirinya sebagai militer yang produktif,
dan kaum intelektual yang dianggap hanya memproduksi kata-kata, mungkin jadi esai, mungkin jadi puisi, mungkin jadi hal-hal yang sifatnya simbolik. Padahal memang kaum intelektual memang harus melahirkan hal-hal macam itu semuanya. Meninggalkan puisi, meninggalkan model perlawanan, meninggalkan esai, meninggalkan aneka macam sudut cara berpikir kultural, cara berpikir kultural dan cara melawan kedoliman politik. Saya kira lebih bagus kedoliman itu digunakan dalam dunia politik kita, kedoliman politik, bukan sekedar kejahatan. Ini dolim. Dolim itu direncana, dolim itu programatik, dolim itu mempunyai sesuatu target, namanya bersahabat dengan kaum oligarki, menipu dan membuat rakyat. Coba seorang presiden sudah diberi masukan-masukan, ini program tidak visible, ini begini, gini. Enggak, ini program saya. Program saya. Setelah makin didesak, cuman bilang, kalau program untuk kepentingan rakyat jangan diharap memperoleh keuntungan. Ya tidak begitu. Kita melaksanakan program untuk rakyat, ya boleh mencari keuntungan. Kalau tidak mencuri monopoli listrik, itu pasti untung. Kalau tidak ada penyimpangan, monopoli perusahaan kereta api, monopoli itu, mesti untung. Tapi karena birokrasinya kotor, maka apa-apa yang monopolistik pun dalam bisnis negara jadi rugi ya. Makin negara makin rugi. Mas Sobar, ini satu pertanyaan kami yang terakhir. Bukankah dari awal banyak sekali orang yang melihat bahwa program Pak Prabowo, sikap Pak Prabowo itu penuh dengan sosialisme, kerakyatan, dan itu berkali-kali juga kita baca di berbagai opini. Nggak ada urusan dengan sosialisme. Baik sosialisme komunis, sosialisme Islam, tidak ada hubungannya itu semua. Sosialisme kaum komunis itu memiliki suatu the last chapter itu, goal paling akhirnya itu menggambarkan terjadinya apa yang tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat, suatu keadilan. Prabowo tidak punya wawasan semacam itu. Mau sosialisme Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmatan lil alamin, semua itu rahmat. Ada di dalam negara Islam itu orang-orang Katolik, orang Protestan, orang Hindu dan Buddha. Itu bagian dari rahmat. Tidak harus dimusuhi, mereka harus dihidupi. Bukan sekedar dihormati, dihidupi, diberi keadilan. Apa Prabowo pernah bersentuhan dengan gagasan macam ini? Tidak. Prabowo mempunyai program yang itu dia jatuh cinta kepada programnya itu sendiri. Tidak bisa diganggu gugat. MBG itu kan program yang membuat dia fanatik. Dalam dunia berpikir, tidak boleh ada fanatisme. Dalam dunia berpikir, mau berpikir akademik, mana ada fanatisme? Tidak ada. Berpikir akademik itu kesediaan menerima kemungkinan salah, menerima kemungkinan fatal kesalahannya, terima. Program pemerintah, ya sama. Itu public oriented, itu populis. Populis dalam pengertian bukan negatif, populis dalam pengertian yang sangat positif, mengutamakan populi, mengutamakan orang banyak. Nah, mengutamakan orang banyak, kenapa mengutamakan kita? Saya yang punya program, saya tidak peduli
program itu menguntungkan apa tidak. Tapi, Bung, yang namanya MBG kan kemudian kita ketahui itu menjadi proyek yang banyak pihak memperoleh keuntungan besar, dan pihak itu ada kalangan yang dikenal baik oleh Prabowo. Kalangannya dikenal baik, dan Prabowo tidak mau mendengar bahwa MBG itu jelek. Itu kan fanatisme pribadi terhadap gagasan pribadi. Dia memandang dirinya suci, programnya suci, gagasannya suci. Paus aja ndak begitu, Bung. Ini presiden. Kalau paus begitu mungkin boleh. Kalau kiai begitu mungkin boleh, tapi dikritik. Boleh, tapi sesudah semua kritik mandek, ya silahkan kalau begitu. Tapi dikritik. Prabowo dikritik ndak mau. Ya kayak gitu, Bung. Jadi negeri ini jangan dibilang gelap. Negeri ini tidak gelap. Negeri ini gelap gulita, bukan gelap. Gelap gulita. Kalau dilihat dari model berpikirnya para pemimpin. Jadi gelap itu bukan karena tidak ada cahaya. Dari cara berpikir pemimpin itu memang tidak membolehkan menyalanya cahaya apapun. Apalagi cahaya ketuhanan itu tidak ada lah. Terima kasih nih Mas Sobari. Sudah cukup lama kita ngobrol, sudah banyak sekali hal yang bisa saya serap. Mudah-mudahan demikian pula dengan sobat-sobat Madilog di rumah. Sobat Madilog, sejarah sering bergerak diam-diam. Ia tidak selalu datang lewat revolusi besar atau suara meriam. Kadang ia datang lewat runtuhnya wibawa, lewat hilangnya rasa percaya, lewat rakyat yang perlahan mulai tertawa pahit kepada kekuasaan, dan mungkin itu yang sedang kita saksikan saat ini. Dulu, orang-orang kuat merasa dirinya abadi, merasa dirinya terlalu besar untuk disentuh pertanyaan. Tetapi sejarah Indonesia selalu menunjukkan satu hal, tidak ada kekuasaan yang benar-benar kebal terhadap waktu. Gus Dur pernah memperlihatkan bahwa kekuasaan yang sehat justru adalah kekuasaan yang sanggup ditertawakan. Sebab begitu penguasa mulai anti kritik, anti pertanyaan, bahkan anti humor, biasanya yang mulai tumbuh bukan kewibawaan, melainkan ketakutan. Barusan kita belajar lagi bahwa Indonesia bukan kekurangan orang pintar. Negeri ini justru terlalu penuh orang pintar yang kehilangan keberanian moral. Dan mungkin karena itu ucapan tua dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah terasa relevan sampai hari ini. Yang paling aku khawatirkan atas kalian bukanlah kemiskinan, tetapi ketika kebenaran tidak lagi memiliki pembela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.